Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sahibul burhan. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina habibina wa syafi'ina wa maulana wa atba'ina qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ma ba'd. Hadirin yang saya muliakan, melanjutkan materi kita minggu lalu, kita membahas surah Al-Kahfi. Di situ ada sebuah kata yang sangat penting untuk kita simak bersama Bapak Ibu sekalian, yaitu ilmu laduni. Gampang diucapkan tetapi sulit untuk ditemukan. Gampang diucapkan, sulit untuk kita jalani, kita amalkan. Belum tentu orang yang bisa mengajarkan ilmu laduni mendapatkan ilmu laduni itu sendiri. Mungkin hanya memahami teorinya, tapi bagaimana cara mendapatkannya, itu juga belum tentu. Sebab itu bukan setelannya dari dalam diri, ditentukan dari luar. Sama dengan mimpi Bapak Ibu. Maunya kita itu setiap malam bermimpi baik, tapi nggak bisa. Kita tidak bisa memaksa siapapun. Kita juga tidak bisa belajar dari manapun bagaimana caranya bermimpi baik nanti malam. Kalau bukan pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka nggak mungkin kita bisa lakukan. Ilmu laduni itu sama dengan mimpi. Suatu saat nanti, pada saat pencarian kita sudah sampai, mimpi pun juga itu bisa di order, bisa ditarget, bisa diprogram Bapak Ibu sekalian. Mimpi tentunya dalam pengertian yang lebih jauh ya, bukan mimpi dalam pengertian al-hilm, tapi mimpi dalam pengertian waqi'iyah, manamat, dan ru'yah. Apalagi yang di atas paling puncak disebut dengan mukasyafah. Wilayah ilmu laduni itu sama dengan mukasyafah itu sendiri. Bahkan ada yang mengatakan ilmu laduni itu sama dengan mukasyafah. Apa yang dimaksud dengan mukasyafah? Kasyaf itu artinya tersingkap. Gorden ini kalau ditutup kita tidak bisa melihat apa yang di luar. Tapi begitu kita buka, begitu kita singkap, maka terlihat apa yang ada di luar gorden itu. Karena itu Bapak Ibu sekalian, bagaimana caranya mendapatkan mukasyafah ilmu laduni ini? Itu juga ada amalan-amalan tertentu yang dilakukan oleh para salikin, tergantung mursyid memberikan pelajaran seperti apa. Kalau orang sudah mendapatkan ilmu laduni sekali, maka itu biasanya beriringan, berturut-turut, bahkan akan lancar. Tapi satu pantangannya Bapak Ibu, jangan pernah membocorkan rahasia itu kepada siapapun, apalagi dengan niat untuk
memuji dirinya atau memperkenalkan dirinya. Seringkali saya sampaikan pada kesempatan ini bahwa jangan memandang enteng mimpi. Kalau mimpi itu datang hampir setiap malam, itu sudah mulai tanda-tanda kekhususan pada diri yang bersangkutan. Manusia normal seperti awamnya kita semua, tidak setiap malam kita bermimpi. Manakala ada di antara kita sudah mulai setiap malam bermimpi, tanda-tanda mimpinya itu tidak bisa dilupakan, membayang-bayang terus, maka itu bukan mimpi biasa, Bapak Ibu. Ada mimpi cepat terlupakan, ada mimpi yang menggores di batin kita. Bahkan wajah-wajah yang kita lihat itu juga muncul. Ya. Jika ada di antara kita yang seperti ini, sebaiknya tidak membuka mulut. Jangan pernah menceritakan kepada siapapun. Kalau mau, mungkin satu-satunya orang yang bisa ditempati untuk bercerita tentang mimpi seperti ini, ada yang disebut dengan as-suhbah, sahabat spiritual kita. Tapi lebih baik tidak perlu. Biarkanlah kita sendiri yang menikmati, biarkanlah kita sendiri yang merasakan, sebab mimpi ini akan terus berlanjut, Bapak. Misalnya malam Jumat ini, biasanya kalau malam Jumat itu kita akan banyak mengamalkan amalan-amalan, termasuk seperti tadi kita baca surah Al-Kahfi, memang disunatkan. Dalam keadaan kita insya Allah malam Jumat itu biasanya kita lebih bersih ketimbang malam Minggu. Malam Jumat banyak sekali fasilitas ta'abudiyah, tapi malam Minggu banyak sekali fasilitas iblis melalui media, melalui apapun, karena weekend. Jadi Bapak Ibu, apabila tanda-tanda yang tadi saya sebutkan muncul, maka perkuatlah zikirnya, wiridnya. Mohonlah kepada Allah agar terus disingkapkan. Salah satu doa kita di sini kan sering kita ucapkan, ya Allah, semoga Engkau membukakan rahasia, anugerah yang paling istimewa, yang paling luar biasa dan yang paling tinggi bagi seorang pencari Tuhan ialah terbukanya rahasia-rahasia Allah Subhanahu wa taala. Ambil itu uang tuh. Ambil itu harta itu. Jauh lebih indah, jauh lebih menenangkan, menyenangkan, membahagiakan manakala Allah menganugerahkan kita berjumpa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tanda-tanda jika seseorang itu menjumpai Nabi Muhammad SAW, keesokan harinya itu tenang. Tenang, lapang dadanya selapang-lapangnya. Sepertinya plong. Itulah cahaya yang melintas di dalam batin orang itu sangat permanen. Di dalam Al-Quran banyak sekali bicara tentang cahaya. Surah Al-Fatir dan kata-kata fatarah dalam bahasa terjemahan Quran seringkali diartikan menciptakan. Tapi sebetulnya fatarah itu lebih banyak berarti menyingkapkan. Menyingkap artinya tadinya kita nggak tahu ada apa-apa, tapi tiba-tiba diberikan cahaya. Dalam kata-kata fatarah itu seringkali dihubungkan dengan ada matahari. Matahari itu kan bercahaya. Ada bulan, ada bintang. Kesemuanya itu punya cahaya, memancarkan cahaya. Jadi kata-kata fatarah itu sendiri menyingkapkan cahaya. Tapi cahaya apa yang dimaksudkan?
ketika matahari, ketika Al-Quran mengatakan tentang bulan, ya, ketika Al-Quran mengungkapkan tentang bintang, seringkali hanya kita memahami bintang-bintang yang berkedap-kedip di langit, bulan seperti bulan itu, matahari. Nah, seperti yang sering kita pernah atau yang sering juga diterjemahkan oleh Kementerian Agama. Jadi begitu Nabi Ibrahim melihat bintang, apa kata Nabi Ibrahim? Hadza Rabbi, itu adalah Tuhanku. Sebetulnya secara bahasa Arab, Bapak Ibu, menarik untuk kita kaji. Kenapa Al-Quran menggunakan hadza? Kenapa tidak dikatakan dzalika Rabbi, those, my God? Kalau hadza, ya laptop ini hadza, dekat, bisa saya jangkau dengan tangan, itu bahasa Arabnya hadza. Tapi kalau dzalika, itu jauh sekali. Kata penunjuk yang menunjukkan sesuatu yang paling jauh itu dzalika. Iya. Nabi Ibrahim kemudian melihat bulan. Wah, ternyata bintang ini masih ada yang kalah terang. Lalu melihat bulan, Nabi Ibrahim mengatakan, hadza Rabbi, ini Tuhanku. Kenapa tidak dikatakan itu Tuhanku? Begitu matahari lewat, matahari itu dikatakan hadza Rabbi juga itu. Kenapa bukan dzalika Rabbi? Padahal matahari, bintang, bulan, langit yang jauh sekali itu kan. Apakah Nabi Ibrahim tidak bisa bahasa Arab atau apakah Al-Quran atau apakah Tuhan? Ya, tidak memperhatikan kaidah bahasa Arab. Jawabannya justru Al-Quran itu paling teliti menggunakan bahasa Arab. Seringkali ada maksud-maksud tertentu Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, menggunakan penyimpangan bahasa. Saya pernah mencontohkan fi'il madhi itu tensisnya itu past tense. Fi'il madhi itu adalah kata kerja untuk menggambarkan peristiwa masa lampau. Tapi ada kalanya Allah menggunakan bentuk fi'il madhi untuk sesuatu yang akan terjadi. Nah, apakah Al-Quran salah karena menyalahi kaidah bahasa Arab? Jawabannya pasti tidak. Karena Al-Quran itu adalah sangat istimewa tata bahasanya. Muncullah kaidah tafsir. Apabila Allah menggunakan kalimat atau apabila Allah menggunakan fi'il madhi untuk menggambarkan peristiwa yang akan datang, yang seharusnya fi'il madhi itu digunakan untuk menggambarkan peristiwa masa lampau, maka kaidah mengatakan itu ada dua kemungkinannya. Pertama, pasti yang akan digambarkan Allah itu ialah sesuatu yang maha dahsyat. Dan yang kedua, sesuatu yang pasti akan terjadi. Jadi kalau ada ayat yang menggambarkan masa depan tapi menggunakan bentuk fi'il madhi, tidak menggunakan fi'il mudhari, bentuk present and future, maka itu bukan kesalahan, tapi ada rahasia besar di situ yang Allah akan ungkapkan. Ada peristiwa yang amat dahsyat di situ. Boleh jadi dahsyatnya itu karena sesuatu yang sangat indah atau sesuatu yang sangat mengerikan. Saya ingin berikan contoh Bapak Ibu. Yaqtarabatis sa'ah.
Yaqtaraba fi'il madhi. Jadi seolah-olah kalau kita terjemahkan iqtaraba, telah, ya, atau sudah berlalu, telah dekat. As-sa'ah, apa yang dimaksud as-sa'ah di situ? Hari kiamat. Kenapa Allah tidak mengatakan yaqtaribus sa'ah fi'il madhi? Karena memang kan belum terjadi kan. Jadi future itu bentuk bentuk present and future itu belum terjadi. Jadi mestinya yaqtaribu, tapi kok menggunakan bentuk past tense. Nah, itu artinya ada sesuatu yang sangat penting. Apakah yang penting itu mengerikan atau sangat indah? Nah, kita lihat as-sa'ah di sini adalah sesuatu yang sangat mengerikan. Ayat lain kalau kita melihat bagaimana mengerikannya hari kiamat, anak yang digendong oleh ibunya dilempar. Yaumun azim, itu hari yang amat dahsyat. Bagaimana ibu mencintai bayinya yang baru dilahirkan. Biasanya kan memilih ibu itu sehidup semati dengan bayinya. Ya. Dia loncat sekalipun dia tidak pintar berenang untuk menyelamatkan bayinya. Kalau perlu aku yang mati, anakku harus hidup. Tapi pemandangan yang terjadi, kata Al-Quran, pada saat hari kiamat itu terjadi, as-sa'ah, ya, hari kiamat itu terjadi, ibu-ibu itu melemparkan bayinya, nafsi, hanya diri sendiri, nggak ada lagi siapa-siapa pada waktu itu. Begitu dahsyatnya hari ini yang disebut as-sa'ah. Karena itu Allah menggunakan kalimat istimewa dalam penggambarannya, yaitu iqtarabatis sa'ah, menggunakan bentuk past tense fi'il madhi dalam menggambarkan peristiwa yang akan datang. Bisa juga Allah menggunakan bentuk fi'il madhi, past tense, tapi sesuatu yang sangat kebalikannya, yaitu sangat indah. Misalnya, ayat yang mengatakan, idza jaa nasrullah wal fath. Jaa itu fi'il madhi, bentuk past tense. Tapi digunakan Allah untuk melukiskan apa yang dimaksud dengan nasrullah wal fath. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Kalian akan melihat orang berbondong-bondong masuk, berduyun-duyun masuk agama Islam. Itu kan suatu hal yang sangat menarik pada waktu Nabi. Masuk Islam satu orang saja mahal sekali pada waktu Nabi. Tiba-tiba Al-Quran menggambarkan dengan kalimat menggunakan fi'il madhi. Nanti pada suatu saat, entah akhir zaman, entah kapan, engkau Muhammad dan para sahabatmu atau nanti umatmu akan menyaksikan orang berduyun-duyun masuk Islam. Nabi, mohon maaf Bapak Ibu sekalian, tidak pernah mungkin membayangkan penduduk umat Islamnya itu sekarang sudah berjumlah 1,7 miliar. Iya. Agama yang paling besar dianut penduduk bumi sekarang ini ialah Islam. Sudah menggeser Katolik, Bapak Ibu. Itu kita lihat majalah Katolik Le Observatorio itu. Judulnya menarik. Kita telah disalib oleh agama Islam. Disalib artinya dilampaui. Katolik 1,3 miliar dan cenderung menurun, sedangkan Islam itu terus menaik. Kalau kita mengikuti pernyataan Hillary Clinton, agama yang paling cepat berkembang di dunia sekarang ini ialah agama Islam, terutama di Barat. Itu statement beliau. Tidak ada agama yang paling cepat secepat Islam berkembang di dunia Barat, terutama di Amerika katanya. Apa maksudnya itu pernyataan? Ya, jangan memusuhi Islam.
Semakin dimusuhi, semakin berkembang. Ini hebatnya Islam. Semakin dimusuhi, semakin berkembang. Masuknya Islam di Eropa itu ketika terjadi perang salib, Bapak Ibu. Aneh kan? Justru perang salib itu jembatan penyeberangan Islam menuju barat. Perang salib itu barat yang beragama Kristen menyerbu pasukan Islam yang ada di Timur Tengah. Tapi justru pada saat terjadi perang salib itu menjadi jembatan masuknya Islam merebut Spanyol, Andalusia, ya, Aleppo dan seterusnya. Pulau-pulau kecil itu di samping Itali itu monumental sekali itu. Kita lihat di situ, ya, seperti Bulgaria itu ya nggak fair ya, karena bekas-bekas masjid itu ditutup. Ya. Jadi nggak tampak masjid dijadikan museum, dijadikan gereja, atau di negara-negara Eropa yang lain, apalagi Spanyol kan. Masjid raya yang pernah dibangun umat Islam pada waktu itu dijadikan gereja besar. Jadi kalau kita melihat Spanyol, kebalikan yang ada di Turki. Pusat Islam di Spanyol berubah menjadi gereja. Tapi kalau kita ke Turki, pusatnya Romawi Bizantium, ya, itu di Istanbul. Ya, itu dijadikan monumen. Tapi Turki tetap mempersilahkan gambar-gambar Bunda Maria di atap-atap masjid biru itu, Bapak Ibu yang pernah ke Turki, itu nggak pernah dihapus itu. Ya. Jadi lambang-lambang salib Katoliknya di situ tetap utuh. Ya. Dan siapapun boleh masuk. Sampai hari ini belum dijadikan masjid. Padahal itu pernah memang dijadikan masjid. Tapi kebesaran hati dinasti Utsmaniyah pada waktu itu, kita akan banyak masjid. Biarkanlah masjid yang satu ini dibiarkan seperti ini. Jadi dari luarnya kelihatan seperti masjid, dalamannya masih aslinya di situ pernah menjadi gereja yang paling penting di Eropa, pusat Romawi Bizantium. Tapi sebaliknya masjid-masjid yang ada di Spanyol, pusat kejayaan Islam selama 700 tahun itu kita nggak pernah bisa melihat lagi masjid-masjid kuno di situ. Semuanya jadi gereja, kecuali masjid yang baru dibangun sekarang itu ya dalam bentuk ruko-ruko. Nah, inilah toleransinya Islam, tak terkalahkan oleh agama manapun. Sekalipun Turki sekarang ini berada di bawah kekuasaan penuh, ya, oleh umat Islam, tapi simbol-simbol kekristenannya di gedung-gedung itu tidak pernah dirusak, ya, bahkan dipugar. Biarkanlah gambar-gambar Bunda Marianya di atas itu. Tapi bekas masjid itu ditutup, dicat. Terutama Bulgaria, kami pernah ke situ, Bapak. Bulgaria dan negara-negara sekitarnya itu bekas masjid itu dicat. Lukisan kaligrafi itu sudah nggak kebaca lagi. Ya. Nah, kita kembali di sini ya, bahwa ilmu laduni itu yang kita bahas ini, Bapak Ibu sekalian, jangan memandang enteng orang-orang tertentu. Ngapain model kamu mau dapat ilmu laduni? Justru model-model seperti ini yang bisa dapat ilmu laduni. Nggak bisa. Minggu lalu kita bahas bagaimana seorang Khidir. Khidir itu tetangganya pun juga tidak pernah ada yang tahu siapa dia. Nelayan miskin. Tiba-tiba orang nomor 1 di negeri itu berguru di rumahnya. Berguru pada dirinya sendiri. Barulah dia terkenal.
Seandainya Nabi Musa tidak mencarinya, maka sampai seumur hidup nggak ada yang kenal siapa dia. Ternyata rahasia luar biasa. Dan ini sedikit catatan buat para sufi yang suka membocorkan rahasianya dalam bentuk syatahat. Syatahat itu artinya ungkapan-ungkapan orang yang sedang fana. Misalnya Al-Khalaj yang menyebabkan dirinya dihukum mati itu, Bapak. Ma fil jubba illallah, tidak ada dalam baju ini kecuali Allah. Abu Yazid, ada yang ketok pintu. Cari siapa? Cari Abu Yazid. Di sini nggak ada Abu Yazid, yang ada hanya Allah. Karena begitu cintanya dan menyatu dirinya dengan Tuhan, maka seperti dirinya hilang, yang ada hanya Allah. Bagi dirinya sendiri itu benar, tidak ada di rumah ini kecuali Abu Yazid. Tapi si tamu ini tadi, loh, mabuk ini. Memang mabuk, tapi mabuk spiritual. Ya. Itulah yang menyebabkan nanti juga Al-Khalaj dihukum mati, Bapak Ibu. Dalam sejarahnya itu dipenggal lehernya, tapi yang aneh darahnya yang menetes itu mengalir ke lantai dan tiba-tiba membentuk kaligrafi La ilaha illallah. Tersenyum dia. Bagi orang seperti itu, kematian bukan sesuatu yang sangat menyakitkan. Mungkin kematian itu justru sangat mengenakkan. Kenapa? Mempercepat proses berjumpahnya secara penuh dengan Tuhannya yang selama ini dirindukan. Karena selama fisik ini membelenggu batin, maka batin itu sulit sekali untuk bersih. Kenapa? Karena badan ini penuh dengan kecenderungan-kecenderungan nafsu. Jiwanya mau pergi ke Sunda Kelapa, ya. Tapi aku lapar. Tunggu, akhirnya terlambat. Jiwanya mau pergi ke masjid ini, tapi agak flu. Kalau orang sudah terpisah dengan raganya, tinggal jiwanya, maka mobilitasnya itu sebetulnya lebih lincah. Kalau kita mau ke Mekah sekarang ini, daftar tunggunya berapa untuk haji? Ya. Kabupaten Wajo, Kabupaten Sidrap, Sulawesi Selatan itu, kota kelahirannya Pak Quraisy, Bapak Ibu sekalian. Daftar tunggunya 40 tahun baru bisa berangkat. Ya. 40 tahun. Berarti begitu lahir harus didaftar. Dan itu terus naik. Nah sekarang peraturan Kementerian Agama 14 tahun baru bisa mendaftar haji. Jadi kalau 14 tahun harus menunggu 40 tahun. Berapa itu? Keburu pakai tongkat. Nah, jadi subhanallah. Nah, Bapak Ibu sekalian, tadi saya ceritakan bagi orang-orang tertentu yang mendapatkan kearifan dari Allah, Bapak Ibu, dia bisa saja. Kita tadi juga berjanjikan sirah itu kata-kata badrun, anta badrun itu bulan purnama sebetulnya. Itu bukan bulan purnama yang dimaksud di situ, tapi nama lain, simbol daripada Nabi Muhammad. Ya. Anta badrun, engkau adalah bulan purnama. Bahkan dikatakan anta syamsun, engkau adalah matahari. Yang dimaksud di situ bukan matahari langit, tapi wajahnya Nabi Muhammad bercahaya seperti matahari di dalam hati setiap para pemeluk Islam. Jadi ketika Quran menyebutkan matahari, bulan, bintang, jangan langsung kita katakan matahari beneran, langit itu langit beneran, bulan itu bulan beneran. Coba kita lihat apa yang disaksikan oleh Nabi Ibrahim. Ya. Begitu dia melihat asyams, an-nujum, melihat bintang-bintang, hadza rabbi, bukan lewat ada yang lebih terang, bulan, hadza rabbi. Nah, pertanyaannya, kalau memang bulan beneran yang dilihat, kenapa
Allah menggunakan hadza? Kenapa bukan zalika? Sama juga dengan alif lam mim. Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Itu juga ada persoalan di situ. Ini saya sampaikan khusus di Masjid Sunda Kelapa ya. Ini tidak dikhutbahkan kemana-mana ini. Menambah keraguan orang nanti terhadap Quran bagi mereka yang tidak tahu. Kita lihat di dalam terjemahan Kementerian Agama itu, alif lam mim, dzalikal kitabu, kitab itu dalam kurung Al-Quran ya kan. Ya. Kalau ini Al-Quran, kenapa Tuhan tidak mengatakan alif lam mim, hadzal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Jadi Alkitab di situ dalam kurung, kalau Bapak Ibu baca terjemahan, dalam kurung kan di situ Al-Quran. Dzalikal kitabu, kitab ini dalam kurung Al-Quran, la raiba fihi, tidak ada keraguan di dalamnya, hudan lil muttaqin, petunjuk bagi orang yang bertakwa. Saya tanya Bapak Ibu, apakah kita semuanya termasuk orang yang bertakwa semua? Berpuasa 30 hari pun belum tentu memperoleh derajat muttaqin. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kata-kata la'alla di situ, kalau kamu berpuasa selama 1 bulan, mudah-mudahan kamu termasuk orang yang bertakwa. Berarti bukan jaminan. Ya. Jadi banyak orang beragama Islam, tapi sedikit sekali yang beriman. Banyak orang yang beriman, sedikit sekali yang bertakwa. Puncaknya itu, inna akramakum innallaha atqakum. Yang paling mulia di sisi Allah itu adalah orang yang mencapai puncak ketakwaan itu. Orang yang paling bertakwa. Nah, Al-Quran itu petunjuk orang-orang yang bertakwa. Kalau kita belum bertakwa, bisakah Quran itu menjadi petunjuk kita? Sementara Quran di tempat lain, hudal linnasi wa rahmah. Quran itu petunjuk bagi semua manusia kan? Nah, itulah sebabnya ada ulama yang mengatakan alif lam mim dzalikal kitabu, di situ bukan Quran. Tapi Alkitab di situ, di sana tuh kitab Lauhul Mahfuz. Kenapa? Dzalika kan Lauhul Mahfuz itu jauh kan. Dan siapa yang bisa mengakses Lauhul Mahfuz? Enggak mungkin orang awam. Itu pasti orang khawasul khawas. Kalau perlu khawasul khawas. Yang bisa naik ke langit itu siapa? Yang sekali Nabi Muhammad lah. Para aulia. Nah kalau kita yang langganan dosa, bagaimana mungkin bisa naik ke puncak mengakses Alkitab itu tadi? Itulah raiba fihi hudal lil muttaqin. Tidak ada keraguan bagi orang-orang yang bertakwa. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, kata-kata bahasa Arab itu perlu untuk kita kaji. Nah, bagi kita di Masjid Sunda Kelapa di sini, sudah waktunya kita melakukan pembahasan secara kritis mendalam terhadap Al-Quran. Seperti tadi yang saya katakan, oh iya ya. Karena keindahan apalagi di atasnya, melihat agama Islam itu berduyun-duyun orang masuk agama Islam. Tepuk tangan seluruh sahabatnya pada waktu itu. Alhamdulillah, setengah mati memasukkan Islam satu orang, tiba-tiba nanti kita akan menyaksikan berbondong-bondong orang masuk agama Islam. Jadi Umar itu nomor 1 di situ sangat bergembira, tapi Abu Bakar nangis. Hei, kenapa kamu menangis? Mestinya bergembira dengan turunnya ayat menggunakan fi'il madhi untuk menggambarkan peristiwa berbondong-bondongnya orang masuk Islam. Itu pasti akan terjadi dan itu suatu keindahan. Itu artinya kata Abu Bakar kalem. Orang Abu Bakar itu kan kalem-kalem. Itu artinya Rasulullah sudah selesai tugasnya, dan itu artinya jangan-jangan Rasulullah sudah akan meninggalkan kita. Kebetulan ada Nabi pada waktu itu. Ya Rasulullah, kata Umar. Kan Umar itu kan
langsung kepada Nabi itu. Kayaknya nggak sungkem tuh. Ya Rasulullah, betul nggak itu kata-kata Umar? Ngangguk Nabi. Begitu ngangguk, seluruh sahabat pada waktu itu nangis. Tidak lama setelah itu memang Rasulullah wafat. Nah. Jadi Bapak Ibu, doa yang paling jarang kita minta ialah, ya Allah, bukakanlah rahasiamu. Mungkin hanya di Sunda Kelapa ini berdoa seperti itu, kelas kita di sini. Ya. Bukakanlah rahasiamu. Puncak daripada segala puncak kebahagiaan itu, manakala Allah menyingkapkan rahasianya, siapa dirinya sebetulnya. Puncak dari segala puncak kebahagiaan surga nanti ialah ketika Allah menunjukkan wajahnya di depan para penghuni surga. Nah. Subhanallah. Bagi orang yang sudah mencapai makam tingkat tinggi, tidak mesti harus menunggu hari akhirat untuk menyaksikan wajah Tuhan. Penyaksian secara batin itu bisa dilakukan, bisa dicapai oleh orang. Banyak hadisnya. Iya. Memang ada hadisnya yang menggunakan kata samaran. Anta'budallah ka'annaka tarahu. Ya, hendaklah engkau menyembah Allah ka'annaka tarahu, seolah-olah engkau menyaksikan. Ka'annaka tarahu, seolah-olah engkau melihatnya. Fa illam takum tarahu fa innahu yaraka. Kalau kamu tidak mampu membayangkan, maka bayangkan bahwa Allah sedang memperhatikan engkau. Ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, kembali, ilmu laduni ialah ilmu yang dicari oleh banyak orang. Akan tetapi Bapak Ibu sekalian, ini kesalahan siapa saya nggak tahu. Dalam berbagai tulisan saya dan juga ceramah-ceramah saya seperti ini, saya sudah menghimbau bagaimana supaya kita mengembalikan ilmu laduni ini di dalam wacana kurikulum kita. Dalam kitab-kitab kuning Bapak Ibu, ilmu laduni itu bisa dipelajari. Asal kita mampu menjadi seorang murid. Syurutul murid, syarat seorang murid itu Bapak Ibu, ada 11. Ingat Suhrawardi ya. Di antara yang nomor 1 itu harus dimiliki seorang murid, harus taharah, bersih. Kalau ada orang mengaku-ngaku melihat ilmu laduni, mendapatkan akses ilmu laduni, tapi tidak pernah tersentuh air wudhu, tidak pernah kelihatan menyentuhkan keningnya di atas lantai dalam bentuk sujud. Ya. Bahkan sebaliknya yang dilakukan adalah pelanggaran-pelanggaran. Orang salat dia masih ngorok. Apa bisa orang itu mendapatkan ilmu laduni? Memang kita tidak bisa memustahilkan, nggak mungkin. Tetapi tanda-tanda umum bahwa orang itu sulit. Orang yang rajin, taat, bersih, belum tentu. Apalagi orang-orang yang seperti itu. Namun kita juga tidak boleh menghina orang itu. Siapa tahu diberikan satu keistimewaan oleh Allah untuk pintar menyembunyikan dirinya. Banyak tuh dalam kitab-kitab kuning penyamaran seorang wali. Jadi menampakkan diri seolah-olah blow on gitu. Padahal super cerdas. Kenapa? Karena kalau dia mendemonstrasikan kepintarannya, maka pasti orang akan datang berduyun-duyun untuk bertanya, ya, untuk konsultasi, sehingga waktunya tersisa sedikit. Kenapa? Karena tersita oleh pelayanannya terhadap tamu-tamunya. Ya. Tapi sekali lagi Bapak Ibu, seorang yang mencapai tingkat
kedekatan diri dengan Allah, nggak boleh egois. Tidak boleh egois secara spiritual. Dia sendiri ingin dekat kepada Tuhan, tapi dia tidak ingin mengajarkan kepada orang lain. Ya. Ajaran yang kita pahami dalam dunia Sunni, seperti kita lihat dalam Ihya Ulumuddin, semakin sering kita mengajar, maka semakin banyak Allah memberikan ilmu. Semakin pelit kita mengajarkan ilmu, maka langit tertutup juga untuk memberikan ilmu kepada yang bersangkutan. Jadi ilmu tidak boleh pelit. Ya. Kalau nggak dibayar sekian, dia nggak mau ngajar, dia nggak mau ceramah. Orang-orang yang seperti ini, Bapak Ibu sekalian, itu sulit untuk mendapatkan ilmu-ilmu baru dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Ilmu laduni yang seperti diceritakan di dalam Al-Quran itu, sebetulnya Nabi Musa sudah hampir lulus, Bapak Ibu. Pertemuan pertamanya dengan Khidir itu, ya, syaratnya kamu jangan pakai akal, karena untuk memperoleh ilmu itu, ilmu laduni itu, jangan pakai akal, tapi pakai hati. Selama masih ada akal, maka itu akan agak-agak sulit untuk mendapatkan ilmu laduni itu. Itulah sebabnya, Bapak Ibu, sahabat-sahabat Nabi itu jarang ngeyel, jarang nanya. Coba kita lihat tipikalnya Umar, Abu Bakar. Abu Bakar itu, ya, apakah kamu percaya apa yang disampaikan Nabi dari tadi tentang Isra Mi'raj itu? Penceritaan Isra Mi'raj Nabi sepertinya lebih panjang ketimbang waktu yang diperkirakan digunakan Nabi untuk naik ke atas. Orang nggak pernah membayangkan bahwa mengkopi Al-Quran dalam tempo yang sangat singkat, maka di sini bisa kita mengkopi sampai 500 tafsir dalam flash disk yang sekecil ini dalam tempo yang sangat singkat. Orang-orang Arab pada waktu itu nggak membayangkan, masa sih Nabi dalam tempo yang sangat singkat, tapi ceritanya lebih panjang daripada waktu yang digunakan. Ya. Sekarang bisa kita percaya, melejit naik ke atas, diinstal, udah selesai turun, lebih dari itu bisa dia. Mungkin gambarannya bisa ada di sini. Jadi pengalaman-pengalaman spiritual pada masa Nabi itu semakin bisa dibenarkan melalui sains dan teknologi sekarang, Bapak. Contohnya Nabi diuji. Kalau memang betul-betul engkau pernah ke Baitul Maqdis, itu ada orang Yahudi, betul nggak kamu tadi malam pergi ke Baitul Maqdis, jadi Masjid Aqsa, Bapak Ibu? Ya, itu ada hadisnya, itu sangat terkenal hadis ini. Iya betul kata Rasulullah. Kalau kamu memang pernah ke sana itu, coba boleh saya tanya, berapa tiangnya Masjid Aqsa di sana? Ya. Nabi pejamkan matanya sejenak, dia hitung memori yang pernah dia saksikan di situ. Sekian, dan itu benar. Kok bisa? Kan tiangnya waktu itu sudah mulai dibangun ya. Berapa tiangnya? Dia bisa menghitung berapa tiang bangunan-bangunan yang ada di tempat itu. Jumlah yang disebutkan Nabi persis apa yang menjadi kenyataan di sana. Akhirnya si Yahudi itu mengatakan, kok bisa benar? Berarti Nabi betul-betul benar. Ya. Pembuktian berikutnya, pada malam Isra Mi'raj itu ada rombongan kafilah, Bapak Ibu. Kafilah itu apa itu? Kayak kereta api itu. Tapi unta. Ratusan unta itu berjejer membawa bahan pokok itu dari satu tempat ke tempat yang lain, membelah padang pasir itu. Pada malam kejadian Isra Mi'raj itu, ada pemandangan yang membuat unta-unta para kafilah itu, ratusan unta itu berloncatan karena menyaksikan sebuah cahaya melesat di atasnya. Jadi unta itu terkagetkan oleh sebuah cahaya yang sangat cepat melejit di atasnya, sampai dalam hadis itu disebutkan, unta-unta itu
pikulannya itu berjatuhan. Nah, kejadiannya itu persis pada malam Isra Mi'raj. Jadi mungkin perjalanan dari Masjid Haram ke Masjid Aqsa secara horizontal itu mungkin bisa diukur sekarang ini. Tapi Mi'raj dari Masjid Aqsa ke Sidratil Muntaha itu la majala lil akal, nggak bisa dikaji dengan akal. Itu pasti hanya Allah yang tahu. Makanya itu bukan tempatnya ilmu di situ. Isra'nya bisa diilmiahkan barangkali, tapi Mi'rajnya naik ke atas itu nggak mungkin diilmiahkan. Pakaian apa yang digunakan Nabi semakin tinggi kan semakin dingin. Kenapa nggak membeku di situ? Ya. Apalagi, nah kalau pendapatnya tafsir Syiah, Bapak Ibu, kalau Syiah itu Nabi itu bukan naik ke atas sebetulnya, katanya. Ya. Itu bukan fisik, tapi rohnya Nabi yang naik ke atas. Jadi kalau roh kan tidak perlu pakai jaket. Tapi kalau Sunni berpendapat, pada mayoritas Sunni itu tidak. Yang naik ke atas itu adalah jasadnya Nabi Muhammad SAW. Bagaimana caranya nggak terbakar, bagaimana caranya nggak membeku, itu kan Subhanalladzi asra bi 'abdihi, dia diundang terhormat oleh Allah untuk naik ke puncak. Sebagai pengundang tentu mempersiapkan kelengkapan dirinya Nabi, bagaimana supaya tidak membeku, bagaimana supaya perjalanannya itu tepat waktu. Itu urusan Tuhan, gampang kok, itu malaikat yang ngatur itu. Itu perintah Tuhan. Itu menurut pendapatnya Sunni. Tapi kalau Syiah, yang naik ke atas itu hanya rohnya. Tapi ada juga pendapat ulama Sunni yang berpendapat mirip Syiah. Jadi jangan sampai nanti ada ulama kita di sini mengatakan, Isra Mi'raj itu kan bukan fisiknya, hanya rohnya. Wah, Bapak ini Syiah. Jangan. Pendapat Sunni juga ada yang berpendapat bahwa rohnya Nabi yang naik, bukan jasadnya. Cuman mayoritas ulama Sunni, Ahlus Sunnah, yang naik ke atas itu adalah fisik. Buktinya tadi itu. Ya. Ada kuda, kemudian juga ada banyak lah. Jadi keajaiban-keajaiban yang dilakukan Nabi dan kejadian alam juga pada waktu itu. Terakhir Bapak Ibu sekalian, ini mengenai masalah, kita tutup dulu dengan ilmu laduni ini. Ilmu laduni ini dicontohkan di dalam Al-Quran, walaupun hanya 12 ayat dalam surah Al-Kahfi, tapi sesungguhnya juga Al-Quran menceritakan banyak pengalaman lain yang sebetulnya itu bagian lain daripada ilmu laduni. Contohnya, ada ayat-ayat mantiqat thair itu loh, burung. Nabi Sulaiman berdialog dengan burung hudhud. Nah, ini juga mungkin nanti akan datang Bapak Ibu. Saya akan ceritakan bagaimana pemandangan spiritual burung hudhud ini. Burung hudhud ini melewati 7 telaga gitu ya. 7 lapis, ada 7 apa ya istilahnya tuh kalau dalam bahasa Quran itu. Ada semacam wadi gitu ya. Tapi itu ternyata ada makna spiritualnya semuanya. Perjalanan apa yang disaksikan oleh burung hudhud itu? Siapa sebetulnya burung hudhud itu? Apakah betul-betul burung seperti yang bayangan kita di sini, atau semacam malaikat? Itu ternyata banyak versi dalam kitab tafsir. Insya Allah mungkin mohon diingatkan, kita sudah membahas surah Al-Kahfi, dan ini pengalaman spiritual burung hudhud. Setelah itu nanti mungkin kita juga akan membahas pengalaman pohon-pohon menjadi guru Nabi Musa. Ya. Yang menarik adalah nasihat-nasihat apa yang disampaikan pohon itu terhadap Nabi Musa. Nasihat-nasihat apa yang disampaikan burung itu terhadap Nabi Sulaiman. Ya. Jadi guru itu Bapak Ibu, dalam Al-Quran
itu bukan hanya bersifat personal. Pak Profesor, Pak Kiai, dan sebagainya itu personal. Gambaran guru dalam Quran itu impersonal juga ada. Bahkan ditunjukkan kan, ada guru para nabi dalam bentuk pohon. Ada guru nabi dalam bentuk burung. Ada guru dalam bentuk alam. Ya. Jadi sumber-sumber ilmu pengetahuan itu ada dalam bentuk alam, ya. Alam raya ini, dan alam raya ini sebetulnya juga adalah disebutkan sebagai ayat. Apa yang dimaksud ayat? Kalau kita sering mengatakan ayat Quran itu adalah firman Allah. Ya. Apa yang dimaksud firman? Itu speech of God. Bahasa Tuhan kan? Sebuah speech itu, pembicaraan itu tidak mesti harus oral, Bapak Ibu. Ya. Apa yang dimaksud speech atau kalam? Yaitu ekspresi sebetulnya. Ada bahasa tubuh kan? Bahasa tubuh itu tidak berbicara orang itu, tapi tubuhnya yang berbicara. Jadi alam raya ini juga adalah firman Allah. Sanurihim ayatina fil afaqi, kami hamparkan di alam raya ini ayat-ayatku, kata Tuhan. Apa itu ayat? Ayat itu firman Allah. Jadi pada saat kita melihat pohon itu, Masya Allah, rindang. Itu melambangkan, lihat aku ini sedang subur. Pengurus masjid di sini mungkin memperhatikan keberadaanku di situ. Tapi kalau ada pohon-pohon yang sedang menguning di situ, itu juga bahasa Tuhan. Lihat aku sedang apa? Kelaparan, nggak pernah ada yang siram aku. Langit tidak pernah hujan, sementara masjid ini nggak pernah ada yang menyiram aku. Jadi itu bentuk lain daripada pengungkapan. Jadi speech of God itu pengungkapan Tuhan. Langit kalau mendung, itu bahasa Tuhan, artinya sebentar lagi akan hujan. Tapi kalau langit ini bercahaya dan tidak mendung, itu pertanda bahwa tidak akan ada turun hujan dan boleh melakukan aktivitas. Jadi semua bahasa Tuhan. Guru itu tidak mesti harus orang. Ya, seperti tadi, ada guru dalam bentuk laut, ya, ada guru dalam bentuk gua, ada guru dalam bentuk apalagi lebah, ada guru dalam bentuk al-ankabut, laba-laba, ada guru dalam bentuk semut, ada guru dalam bentuk sapi betina, ya kan, al-baqarah, ada guru dalam bentuk apalagi itu, ada guru dalam bentuk unta, afala yanzuruna ilal ibli kaifa khuliqat. Jadi betapa miskinnya seorang murid itu kalau gurunya hanya orang. Ya. Sebab semuanya ini bisa berfungsi guru. Dan bagi orang yang memiliki kesadaran batin, mohon maaf Bapak Ibu, sajadah yang berwarna merah di depan ibu itu kalau ibu tatap dengan Iqra yang ketiga, pernah saya bahas kan itu. Warna merah ini akan hidup di dalam batin Bapak Ibu. Subhanallah, siapa yang engkau tampil dalam bentuk warna merah? Siapa engkau sesungguhnya tampil dalam bentuk seperti ini? Fa aina ma tuwallu fasamma wajhullah. Kemanapun kalian menghadap, di situ engkau menjumpai wajah Tuhan. Nah, kalau ini kita renungkan Bapak Ibu, begitu kita menjumpai pohon, begitu kita menjumpai burung, begitu kita menjumpai apapun, semuanya sesungguhnya itu tidak bisa dipisahkan dengan Tuhan. Kita bicara tentang gelas, nggak mungkin dipisahkan dengan Tuhan. Apakah tidak ada jejak Tuhan dalam gelas ini? Apakah tidak ada jejak-jejak Tuhan dalam air ini? Tidak ada artinya kita bicara tentang sesuatu benda apapun tanpa bicara tentang Tuhan. Karena setiap apa yang ada itu pasti ada jaringan dengan ilahi, dengan Tuhan. Apakah anak ibu tidak ada hubungan genetiknya dengan ibu sendiri?
Pasti ada. Rambutnya keriting, warnanya putih, cantik. Itu bekas-bekas ibu ada pada anaknya sendiri. Jadi setiap anak pasti ada warisan biologisnya dari bapak ibunya. Apakah setiap benda tidak ada hubungannya dengan sang penciptanya, sang maha sumbernya? Pasti ada. Jadi jangan kurang ajar, jangan kasar berjalan di atas bumi ini. Bersumpah tanah itu kan. Coba lihat di dalam penafsiran, wala tamshi fil ardi maraha, jangan berjalan di atas bumi ini dengan sombong. Bersumpah tanah itu, silahkan Anda menginjak aku dengan kasar. Nanti kalau kamu mati, nanti kamu dikuburkan, akan aku jepit tulang rusukmu seperti begini. Tanah itu bukan benda mati, dan memang gak ada benda mati Bapak Ibu sekalian. Semakin santun kita memperlakukan benda, maka semakin santun pula benda itu memperlakukan kita. Apakah mobil itu benda? Benda kan? Apakah benda itu, mobil itu ada hubungannya dengan Tuhan? Memang pabriknya mungkin Jepang atau di Eropa, tapi besinya itu apa dan siapa? Jadi tidak bisa bicara tentang mobil, itu pasti ada kaitannya dengan Tuhan. Makanya itu, kalau kita tidak berkasih sayang terhadap mobil, ini bukan mistik. Lihat aja nanti, coba rumah Bapak Ibu, rumah yang terlalu lama ditinggalkan, rusak atau enggak? Kenapa rusak? Berapa sih energi yang kita gunakan merawat rumah? Rumah kalau tidak berpenghuni itu sedih. Saya pernah mengatakan kan, kalau ada Bapak Ibu di sini punya rumah besar, 10 kamarnya, tapi yang dihuni hanya dua. Nangis itu kamar-kamar itu. Kenapa aku dibiarkan nganggur? Sementara begitu banyak hamba Tuhan yang lain hidup di kolong jembatan. Kenapa kamu biarkan saudaramu dari kampung nginap di penginapan? Hanya kamu tidak ingin terganggu privasinya. Padahal kamar rumahmu banyak. Sedih itu. Baju-baju bekas ibu bukan bekas sebetulnya. Yang bertahun-tahun di lemari itu nggak pernah dipakai, itu nangis itu. Begitu banyak orang yang membutuhkan aku, tapi kamu memenjarakan aku di tempat ini. Sampai hancur. Nah, kalau kita punya kesadaran sensorial, kesadaran spiritual Bapak Ibu sekalian, manusia itu tidak perlu kesedihan. Tidak pernah lonely, karena semua ini sahabat kita semuanya. Jadi Bapak Ibu, malam Jumat ini, mari kita meningkatkan batin kita, kesadaran batin kita, kesadaran kalbu kita, kesadaran jiwa kita. Mari kita merenung. Afala tatadabbarun. Kita itu terlalu terkecoh oleh materialistik, tidak pernah mau memberikan ruang hati kita ini untuk menghayati. Coba pagi-pagi kita menatap kembang di depan rumah. Itu nanti akan memberikan energi positif buat kita. Ternyata kamu hidup ya. Bukan saja hidup karena memang masih hidup, dia juga memberikan kehidupan dalam batin. Ya. Hanya kita sendiri yang nggak mau komunikasi. Berkomunikasilah seluruh alam raya. Alam raya ini bukan benda mati dalam Quran. Yusabbihu lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Bertasbih semua apa yang di langit dan yang di bumi ini. Cuma kita nggak tahu tasbihnya. Ya. Baik Bapak Ibu sekalian, mari kita berdoa. Semoga malam Jumat ini nanti insya Allah kita memperoleh kebahagiaan batin. Semoga nanti malam kita melanjutkan ibadah kita tengah malam, sholat tahajud malam Jumat, kita banyak berdoa. Semoga kesadaran spiritual kita semakin bertambah, dan semoga ilmu laduni Allah memberikan, mencicipi bagaimana nikmatnya ilmu laduni kepada kita semuanya, dan semoga Allah memberkahi kita semuanya. Ala hadhihi niyyah ala kulli niyatin salih. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.